Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Teddy sekarang. Pak Teddy, kalau kemudian sekarang kita membahas tentang betapa sulitnya untuk memberantas judi online. Karakteristik dari teknologi online itu kan memang selalu sangat cepat dan mudah berubah. Mungkin saya membayangkannya seperti kita ingin memberantas hoax ya. Berapapun yang kemudian kita take down, secepat itu pula lah atau lebih cepat lagi kemudian produksi konten-konten itu muncul lagi. Itu mungkin yang kira-kira sama ya seperti judi online. Jadi apa Pak kira-kira cara yang paling jitu untuk kemudian bisa memberantas judi online? Jadi yang pertama harus dilihat dulu penguasaan mereka ya Mbak ya, bagaimana sih misalnya contoh lah yang sederhana. Satu buah situs diblokir nih gitu. Nah, dengan cepat sekali mereka melakukan mirroring gitu. Nah, begitu melakukan mirroring, tahap berikutnya lagi dilakukan blokir berikutnya lagi. Ini seperti kucing dengan anjing, kejar-kejaran terus nggak pernah selesai. Itu satu hal ya, Mbak ya. Iya. Oh, ada hal lain lagi nih, ada banyak hal lain lagi gitu. Ini ada satu buah teknik yang seringkali disebut sebagai teknologi anti blokir gitu. Ya, jadi misalnya contohnya dilakukan VPN gitu. VPN ini kepanjangan daripada Virtual Private Network. Jadi orang-orang yang menggunakan VPN biasanya ini pemain judinya sudah kawakan, punya list yang banyak pesertanya. Kemudian dia punya satu buah website yang memang tidak mudah ditembus gitu, ada di tempat yang berbeda, tempat lain gitu. Nah, mereka kemudian seakan-akan tidak di Indonesia menggunakan VPN, dia ada di negara lain, kemudian dia ikut bermain judi di sana gitu. Ya. Terus kemudian masih ada lagi yang cara lain, misalnya seperti proxy misalnya. Nah, ini teknik-teknik seperti gini oleh tim misalnya di Komdigi atau tim-tim teknis di belakang layar gitu, tim-tim IT kita itu yang harus betul-betul menguasai teknik-teknik seperti begini. Banyak sekali server-server yang ada di luar negeri begitu. Ya, kemudian juga ada hal-hal yang lebih fundamental juga nih. Mereka-mereka yang sudah terbiasa bermain gitu, ini memang permintaannya super tinggi gitu. Ditambah dengan teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi memang tidak mudah ya untuk secara teknis gitu ingin kita tuntaskan gitu. Karena Oke. memang seperti tadi itu banyak sekali cara untuk ini baru yang saya sampaikan ya, Bu, masih banyak lagi cara-cara yang lain. Iya, Saya mereka kira punya demikian. perisai sendiri berarti ya Pak untuk upaya pemblokiran. Nah, Persis. kira-kira apakah kemudian pemerintah memang tidak bisa pakai cara pemblokiran saja, harus ada cara lain yang kemudian bisa lebih cepat lagi memberantas judi online yang memang kecepatannya jauh lebih cepat daripada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya kira dari kepolisian kemudian Komdigi sudah bergerak cukup cepat ya Mbak. Barreskrim misalnya kemudian bisa memprofiling mereka dan bisa mencoba mengantisipasi berbagai hal yang sekarang ini sudah terjadi gitu. Nah, contoh-contoh lain lagi kan misalnya permainan judi dengan menggunakan pulsa gitu misalnya. Itu kan juga tidak mudah dideteksi. Ya. Kenapa? Karena yang pemainnya juga menggunakan pulsa, yang menang yang jadi bandernya juga pakai pulsa, kemudian dia begitulah. Jadi kita melihatnya seakan-akan seperti mereka ini bermain menggunakan telepon biasa ya, sepertinya di permukaan. Kenyataannya di belakang itu ada penerima dan ada yang menyetorkan gitu. Ya, Oke. ini juga bagian-bagian yang perlu diantisipasi dari awal gitu saya kira. Baik, Ya. Pak Teddy, tapi kalau tadi Anda mengatakan ada modus pulsa ya, itu memang kemarin juga kita sudah dengar ketika rapat kerja dengan DPR. Nah, apa Ya. kira-kira modus-modus lain yang kemudian mungkin membuat jadi ada pertanyaan nih Pak Teddy, jangan-jangan masyarakat tidak sadar ketika mereka sedang bermain judi online, mereka pikir itu game biasa atau seperti apa sebenarnya Pak Teddy? Oh, kalau dari sisi masyarakat yang saya lihat, Mbak, karena ada sense of judinya di sana, dia letakkan uangnya gitu, walaupun dia menggunakan Pasti sadar channel-channel berarti ya Pak? software, dia sadar sekali gitu. Oke. Karena dia juga berharap mendapatkan sesuatu ya. Nah, ini memang ya masalah mental sebetulnya, harus ada perbaikan. Tadi itu disampaikan oleh Dokter Kristina, saya kira sudah sangat tepat itu, harus diantisipasi supaya keinginan buat berjudi itu diputus gitu. Oke. Jadi memang persoalan demand sih gitu. Ya. Baik, saya pindah lagi ke Dokter Kristiana. Dokter Kristiana tadi sempat ada disebut oleh Muhaimin Iskandar bahwa pembiayaan dari para pasien yang menjadi korban judi online ini kemudian akan ditanggung BPJS. Saya mau konfirmasi dulu, ini apa benar seperti ini atau tidak, dokter? Ya, saat ini kalau di RSCM memang untuk pembiayaan rawat jalan dan rawat inap ditanggung oleh BPJS.
Oke, saya konfirmasi bisa berarti ditanggung. Oke, saya konfirmasi ke Mas Hariko sekarang. Mas Hariko, ini benar ya pemerintah di tengah-tengah upaya untuk memberantas judi online, tapi kemudian pelaku-pelaku judi online ini yang kemudian menjadi korban dan harus dirawat, ditanggung lagi oleh negara? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Tasha. Eh, Pada kesempatan lain kami akan memberikan jawaban. Kami mohon maaf saat ini kami khawatir memberikan informasi yang tidak tepat. Begitu, Mbak. Tapi oke, jadi belum tahu posisi pemerintah apakah memang akan menanggung atau tidak begitu kira-kira Mas Hariko, atau seperti apa? Ya, informasi yang kami miliki untuk menjawab pertanyaan tersebut belum sempurna. Kami khawatir apabila memberikan jawaban, khawatir salah nanti. Oke. Nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Baik, saya ke dokter lagi berarti. Dokter, kalau mungkin bisa diceritakan profil dari pasien ini mayoritas laki-laki atau perempuan, pekerjaannya, pekerja atau pelajar, kemudian usianya mana yang kemudian menjadi mayoritas dan kemudian bisa ditangkap pembelajarannya, siapa sebenarnya yang mayoritas menjadi korban judi online? Iya, ya. Jadi sebenarnya usianya usia produktif. Jadi kenapa ini harus menjadi prioritas juga untuk ditata laksana secara kesehatan? Artinya kenapa juga harus ditanggung oleh BPJS? Karena ini ada oleh asuransi nasional ya, oleh BPJS. Ini adalah karena usianya usia produktif. Usia produktif usia 18 sampai 35 tahun. Jadi usia produktif yang masih harus bisa bekerja gitu. Dan ini kan suatu penyakit ya, suatu gangguan kesehatan. Jadi memang harus disembuhkan, harus diobati secara kesehatan juga. Bukan cuma masalah perilaku, ini ada kerusakan di otak yang bisa disembuhkan, yang bisa sembuh sempurna. Bisa disembuhkan dan ya dok ya? laki-laki, ini bukan seperti kecanduan narkoba yang kemudian mungkin sembuh tapi potensi kembali lagi juga masih bisa, atau seperti apa dok? Kecanduan narkoba pun bisa disembuhkan secara sempurna. Sekarang semakin deteksi dini, semakin dideteksi secara dini, semakin diobati secara dini, maka kesembuhan 100% itu semakin tinggi. Oke. Nah ini kita harus usahakan. Baik, dokter mungkin bisa dijelaskan secara sederhana penanganan seperti apa yang dilakukan kepada pasien-pasien korban judi online yang mengalami, tadi Anda sudah jelaskan kegelisahan ketika mereka tidak punya akses kepada handphone ataupun mobile banking. Iya, ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya mereka mau berhenti nggak, mereka bilang mau berhenti. Karena mereka tahu bahwa kerusakan dan dampaknya itu sudah sedemikian masif dalam keluarga. Artinya istri mau bercerai, anak terlantar, mereka tahu gitu, mau berhenti. Tapi mereka tidak bisa mengendalikannya. Kenapa? Karena ada kerusakan di area otak bagian depan. Kenapa rusak? Karena memang judi online itu seperti kecanduan lainnya yang merusak otak bagian depan sehingga tidak bisa mengontrol. Pada saat mereka melihat iklan di media sosial misalnya yang sekarang sangat masif, itu langsung terstimulus otak itu. Ayo main, ayo main. Itu sangat menyenangkan walaupun kalanya sudah banyak dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga perbaikan otak di bagian depan ini harus dilakukan. Pola pikir yang salah harus dimodifikasi. Dan pertanyaannya apakah ada terapinya? Ada. Terapi kognitif perilaku, tadi ada transmagnetic stimulation yang sudah dikembangkan dan sudah diberikan mesin-mesinnya oleh Kemenkes di berbagai rumah sakit dan juga obat-obatan yang sudah ada. Jadi bisa disembuhkan terapi kognitif perilakunya 12 kali. Jadi butuh waktu 5 minggu untuk mengurangi keinginan bermain judi, memperbaiki gejala dan juga memperbaiki pemikiran yang salah. Baik, 5 minggu ini berarti mereka harus detox terhadap gadget juga atau seperti apa dok? Ya, jadi ada modifikasi lingkungan. Tidak harus selalu rawat inap ya, tapi juga bisa rawat jalan, tapi ada modifikasi lingkungan. Jadi ada pembatasan pembukaan gadgetnya, kemudian tidak menggunakan m-banking dulu, tidak menggunakan ATM, pembatasan e-money seperti itu. Jadi ada modifikasi lingkungan yang dilakukan. Terapi perilaku. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Teddy. Pak Teddy, ini kan kita semua sebenarnya punya akses terhadap gadget, kita punya akses terhadap internet, kita semua sebenarnya rawan ya terhadap judi online. Nah, bagaimana sebenarnya kemudian kita membentengi diri, membentengi anak-anak, membentengi keluarga kita dari bahaya judi online, Pak Teddy? Ya, yang pertama saya kira semua dimulai dari keluarga, ya Mbak ya. Kalau datang dari keluarga yang sehat, yang settle gitu, yang stabil, itu harusnya bisa terbentengi dengan baik begitu.
Saya ingin highlight kembali jumlah penduduk Indonesia ini hampir 280 juta lah begitu. Jadi kalau yang kena 8,8 itu sebetulnya secara statistik itu memang belum terlalu signifikan sekali sih gitu ya. Oke. Tetapi memang itu sangat mengganggu gitu ya, karena jumlah yang berada di dalam satu kurva tertentu itu mengganggu yang lain gitu. Nah jadi kalau kembali ke tadi, selain keluarga tentu saja pendidikan di sekolah gitu atau di kampus dan sebagainya. Kemudian juga di tempat kerja gitu. Di tempat kerja ini kan mulai macam-macam, mulai dari swasta begitu, mulai kemudian di seperti perguruan tinggi atau mulai di kantor-kantor KLD gitu, kelembagaan dan sebagainya gitu. Nah ini perlu ada awareness yang rutin gitu. Saya lebih senang sebetulnya di konteks seperti begini kalau dari sisi sedikit strategik gitu. Ini para pimpinan-pimpinan, pucuk-pucuk pimpinan itu mulai aware gitu. Siapa-siapa yang misalnya ada kata kunci misalnya ini di staff di satu perkantoran tertentu ada berapa banyak sih pemain judi online-nya begitu. Nah kemudian ini kesadaran supaya jadi kalau pimpinan itu sudah memberikan warning begitu kan menjadi perhatian Mereka bisa bawahan. taunya bagaimana kira-kira caranya Pak Teddy? Ada satu sistem yang kemudian bisa mendetek ketika karyawannya memang kemudian menggunakan akses WiFi gitu misalnya, dan Ya, akses WiFi itu bisa ketahuan masuk ke alamat-alamat judi online atau seperti apa Pak Teddy? ya. Jadi saya mulai dari keluarga dulu ya Mbak. Iya. Kalau dari keluarga itu pasti tidak ada teknologi lah gitu. Kalau ada mulai perilaku-perilaku yang aneh gitu dari anak kita, mulai kita ajak bicara gitu. Jadi di level itu dulu. Kemudian begitu masuk ke satu buah company gitu, ini sama nih. Perilaku orangnya juga dilihat, teman-temannya bisa saling memberikan informasi, saling melaporkan kalau mungkin, baru kita berbicara ke teknis ya Mbak. Ini kalau misalnya tadi itu, kita ada data begitu masuk gitu ya, lewat kan setiap ada satu kantor itu biasanya ada, ini bicara teknik mohon maaf ya Mbak, ini di Iya. depannya itu apa sih namanya, ada web server lah yang dia pakai, ada cachingnya, ada lognya. Nah kemudian begitu ada ketemu website-website yang berkaitan dengan judi online, nah itu mulai di capture gitu misalnya. Kemudian dilihatlah ini dari IP nomor berapa, siapa yang pakai mobile phone nomor berapa. Kemudian itu bisa saja jadi keinginan pimpinan dulu nih untuk menggerakkan orang IT lah, menggerakkan orang dari manajemennya lah, menggerakkan tim yang lain yang saling kontrol salah satu dengan yang lain gitu. Karena kalau di level itu bisa dikerjakan, maka itu reduce-nya menurut saya sangat tinggi gitu. Hmm. Eh, Ya, kira-kira demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi memang harus ada kesadaran dan kemudian harus ada proteksi ya di tiap institusi, tiap instansi begitu kira-kira Pak Teddy. Betul, Oke. persis. Ya. Baik, saya geser lagi ke Mas Hariko. Mas Hariko, kira-kira kalau pemerintah sendiri berkolaborasi dengan siapa saja? Kak, tadi kan kita sudah tahu memang kerjasama dengan OJK, kemudian PPATK, kemudian kepolisian, TNI, Polri. Tapi kita juga tahu bahwa kemudian di Komdigi pun ada, di TNI juga ada, di Polri juga dampaknya kita sudah lihat akibat-akibatnya seperti apa. Jadi kira-kira akan kerjasama atau mungkin menggandeng pihak-pihak mana lagi agar kemudian bisa melakukan terobosan-terobosan dalam melakukan strategi memberantas judi online, Mas Hariko? Ya, terima kasih Mbak Tasya, Bapak Teddy, kemudian Ibu Kristiana. Semuanya ya, jadi Bapak Prabowo Subianto sudah sangat mengakui, artinya dari pusat di daerah itu ada korupsi, kemudian ada pelayanan tidak baik. Salah satu mudahnya penyebaran judi online ini kan juga ada beberapa ASN yang mudah tergiur dengan uang gitu, tanpa memikirkan masa depan bangsa ini. Misalnya dengan mengamankan satu situs, dia mendapatkan uang 8,5 juta per bulan. Kalau 1.000 situs berapa uang yang dia dapatkan? Jadi tidak berpikir karena ada situs yang diamankan, ada orang yang bunuh diri karena itu dan lain sebagainya. Maka diperlukan sekali memang kerjasama dengan semua pihak, dan itu sudah dilakukan termasuk dengan berbagai kampus, kemudian para pemuka agama. Ini tugas kita bersama. Kalau Pak Presiden mengatakan ini bukan demi Pak Prabowo, jadi jangan setia dengan Pak Prabowo, tapi setialah dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dan untuk mencegah berbagai ketidakselarasan dalam gerakan-gerakan tersebut, ego sektoral di antara kementerian, maka Bapak Presiden Prabowo mengumpulkan dulu semuanya di Magelang kemarin kan, yang kita lihat di Akademi Militer itu,
Di situ disamakan visinya, disamakan tujuannya, disamakan niatnya. Dan di situ dengan sangat tegas Presiden mengatakan jangan setia kepada Prabowo Subianto, tapi setialah kepada kepentingan nasional. Nah, hari ini kita melihat ya, kejaksaan, Baik. kepolisian, PPATK, kantor komunikasi kepresidenan, OJK, Komdiji, kan banyak lagi tuh. Iya. Dan itu bisa selaras. Karena sekali lagi yang kita hadapi ini tidak mudah, maka membutuhkan kekompakan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, para pakar, para akademisi, dan banyak sekali memang kita lihat di berbagai TV, termasuk di Nusantara TV ini, ada para pakar, ada para pengamat yang istilahnya mengkritik dengan sangat keras. Kenapa ini dampak dari judi online ini? Kami sangat menerima itu, dan kami melihat orang-orang yang mengkritik itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa ini. Baik. Baik, kita akan break lagi sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.